kelas mata kuliah ekonomi syariah, yang dimana sebelumnya sudah banyak sekali yang saya bahas tentang ekonomi syariah. Jadi pada materi kali ini yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Sebelum lanjut ke materinya, saya perkenalkan diri dulu. Sebelum itu pasti banyak sekali teman-teman yang sudah mengenal saya. Ya, jadi perkenalkan, saya Desiana Dwila dengan NPM 022724111067. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut ke materinya, saya akan mengantar dulu sedikit tentang pembahasan materi kali ini. Jadi perkembangan syariah di Indonesia makin berkembang dari tahun ke tahun, walaupun pasarnya belum sebesar bank konvensional. Tetapi masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah terus meningkat. Perkembangan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada peran besar Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sejak awal mendorong agar instruksi perbankan syariah pertumbuhan lebih kuat, lebih sehat, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dalam materi ini, kita akan membahas secara santai namun lengkap tentang apa saja inisiatif, program, dan kebijakan Bank Indonesia yang membuat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kita bahas dari aspek regulasi, infrastruktur, edukasi, inflasi, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama ada peran Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Sebelum jauh, kita pahami dulu Bank Indonesia itu fungsinya sebagai bank sentral yang berfungsi menjaga stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran, termaksud di dalam yang memastikan bahwa perbankan syariah berkembang dengan sehat. Jadi walaupun otoritas jasa keuangan yang mengawas langsung bank-bank di Indonesia, Bank Indonesia tetap mempunyai peran besar dalam kebijakan makro, sistem pembayaran, dan ekosistem syariah secara keseluruhan. Beberapa peran Bank Indonesia terkait bank syariah antara lain yaitu menyusun kerangka peraturan moneter syariah. Ada juga menyediakan instrumen pasar uang syariah, membangun sistem perkembangan syariah, mendorong literasi dan riset ekonomi syariah. Yang terakhir, kolaborasi dari otoritas jasa keuangan, pemerintah, dan industri. Dengan bekal ini, Bank Indonesia kemudian membuat berbagai inisiatif untuk memajukan perkembangan syariah. Yang kedua, inisiatif kebijakan dan regulasi, menyusun peraturan perbankan dan moneter syariah. Bank Indonesia menerbitkan banyak pedoman dan regulasi yang menjadi dasar kegiatan perbankan syariah. Contohnya peraturan tentang giro wajib minimum syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, instrumen operasi moneter syariah, penentuan nisbah bagi hasil, prinsip syariah dalam transaksi keuangan, regulasi yang jelas membuat bank syariah punya arah operasi yang pasti dan bisa menjaga integrasi industri. Yang berikut, pengembangan instrumen moneter syariah. Karena bank syariah tidak boleh menggunakan bunga, maka
Bank Indonesia membuat instrumen uang pasar syariah untuk menjaga likuiditas bank. Contohnya, suku bunga Bank Indonesia atau BSIS, fasilitas simpan syariah atau FASIS, repo surat berharga syariah atau SBIS. Instrumen ini membuat bank syariah mengatur dana dengan aman, syariah, dan efisien. Yang ketiga, ada penguatan infrastruktur penggunaan perbankan syariah. Jadi sistem pembayaran ini adalah jantung aktivitas perbankan. Bank Indonesia sangat serius membangun sistem pembayaran syariah agar transaksi makin mudah dan makin amanah. Yang pertama, QRIS syariah. Bank Indonesia memunculkan QRIS versi syariah yang memfasilitasi transaksi digital sesuai prinsip syariah. Bedanya dari QRIS biasa, dana ditumpang melalui akad syariah, tidak menggunakan potensi riba, cocok untuk UMKM halal, masjid, lembaga jisfaf, pesantren, dan lain-lain. Yang berikutnya, standar kartu debit dan ATM syariah. Jadi Bank Indonesia juga mendorong bank syariah menentukan standar kartu debit berbasis syariah agar transaksi tetap sesuai prinsip lebih amanah. Yang ketiga, integrasi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bank Indonesia bekerja sama dengan Bajnas dan BWI untuk membuat sistem digital agar masyarakat bisa membayar zakat, wakaf, atau sedekah melalui kanal bank syariah secara mudah dan transparan. Yang keempat, inflasi pengembangan ekosistem halal. Perbankan syariah tidak berjalan sendiri karena Bank Indonesia membangun halal ecosystem, yaitu sebuah sistem ekonomi yang mendukung seluruh rantai industri halal. Programnya meliputi penguatan UMKM berbasis halal, ada juga pembiayaan rantai nilai halal atau halal value chain, ada juga sertifikat halal bersama BPJS, ada juga distribusi biaya syariah untuk sektor-sektor halal seperti makanan, minuman, fashion muslim, perwisataan halal, dan pertanian. Dengan adanya ekosistem ini, bank syariah punya tempat untuk menyalurkan pembiayaan lebih luas dan produktif. Yang kelima, edukasi, literasi, dan sosial. Yang kelima, edukasi, literasi, dan sosialisasi. Bank Indonesia sangat aktif melakukan edukasi perkembangan syariah. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan literasi atau pemahaman dan inklusi penggunaan layanan syariah. Berikut ada juga Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Ini adalah event terbesar ekonomi syariah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai tuan setiap tahun. Isinya yaitu peran ekonomi syariah, seminar dan workshop, bisnis matching, lomba riset, festival halal. ISEF sangat membantu perluasan pemahaman masyarakat tentang perkembangan syariah. Yang berikutnya ada Gerakan Nasional Wakaf Uang. Jadi Bank Indonesia ikut menggerakkan edukasi tentang wakaf produk yang bisa dikelola lewat bank syariah.
Jadi banyak masyarakat yang bisa tahu bahwa wakaf uang bisa memberikan manfaat yang besar. Yang berikutnya ada edukasi ke kampus, pesantren, dan komunitas. Bank Indonesia memiliki program seperti ekonomi syariah, Go to Campus, dan pelatihan untuk mahasiswa. Berikutnya pendamping pesantren, edukasi UMKM halal. Semakin banyak masyarakat paham, semakin besar potensi perubahan bank syariah. Yang keenam, ada penguatan riset dan sumber daya manusia. Jadi, kualitas sumber daya manusia perbankan syariah juga sangat penting, karena itu Bank Indonesia mengembangkan yang pertama ada riset ekonomi syariah bersama universitas, ada juga beasiswa ekonomi syariah, ada juga pelatihan untuk praktis perbankan syariah, dan yang terakhir kompetisi karya tulis dan riset syariah. Bank Indonesia juga mendorong agar perguruan tinggi membuka produk ekonomi syariah dan keuangan syariah yang lebih banyak. Dengan sumber daya manusia yang kuat, bank syariah bisa mengambil keputusan bisnis agar lebih akurat dan aman. Yang ketujuh yaitu digital perbankan syariah. Bank syariah menyadari bahwa masa depan perbankan adalah digital. Karena itu, Bank Indonesia ikut memfasilitasikan digital ke bank syariah dan efisien. Yang ketiga, ada penguatan infrastruktur penggunaan perbankan syariah. Jadi, sistem pembayaran ini adalah jantung aktivitas perbankan. Bank Indonesia sangat serius membangun sistem pembayaran syariah agar transaksi makin mudah dan makin amanah. Yang pertama, QRIS syariah. Bank Indonesia memunculkan QRIS versi syariah yang memfasilitasikan transaksi digital sesuai prinsip syariah. Bedanya dari QRIS biasa, dana ditumpang melalui akad syariah, tidak menggunakan potensi riba, cocok untuk UMKM halal, masjid, lembaga jisfaf, pesantren, dan lain-lain. Yang berikutnya, standar kartu debit dan ATM syariah. Jadi Bank Indonesia juga mendorong bank syariah menentukan standar kartu debit berbasis syariah agar transaksi tetap sesuai prinsip lebih amanah. Yang ketiga, integrasi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bank Indonesia bekerja sama dengan Bajnas dan BWI untuk membuat sistem digital agar masyarakat bisa membayar zakat, wakaf, atau sedekah melalui kanal bank syariah secara mudah dan transparan. Yang keempat, inflasi pengembangan ekosistem halal. Perbankan syariah tidak berjalan sendiri, karena Bank Indonesia membangun halal exchange team, yaitu sebuah sistem ekonomi yang mendukung seluruh rantai industri halal. Programnya meliputi penguatan UMKM berbasis halal, ada juga pembiayaan rantai nilai halal atau halal value chain, ada juga sertifikat halal bersama BPJS, ada juga distribusi biaya syariah untuk sektor-sektor halal seperti makanan, minuman, fashion muslim, perwisataan halal, dan pertanian. Dengan adanya ekosistem ini, bank syariah punya tempat untuk menyalurkan pembiayaan lebih luas dan produktif. Yang kelima, edukasi, literasi, dan sosial. Yang kelima, edukasi, literasi, dan sosialisasi. Bank Indonesia sangat aktif melakukan edukasi perkembangan syariah. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan literasi atau pemahaman dan inklusi penggunaan layanan syariah.
Berikut ada juga Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Ini adalah event terbesar ekonomi syariah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai tuan setiap tahun. Isinya yaitu peran ekonomi syariah, seminar dan workshop, bisnis matching, lomba riset, festival halal. ISEF sangat membantu perluasan pemahaman masyarakat tentang perkembangan syariah. Yang berikutnya ada Gerakan Nasional Wakaf Uang. Jadi Bank Indonesia ikut menggerakkan edukasi tentang wakaf produk yang bisa dikelola lewat bank syariah. Jadi banyak masyarakat yang bisa tahu bahwa wakaf uang bisa memberikan manfaat yang besar. Yang berikutnya ada edukasi ke kampus, pesantren dan komunitas. Bank Indonesia memiliki program seperti ekonomi syariah, Go to Campus, dan pelatihan untuk mahasiswa. Berikutnya pendamping pesantren, edukasi UMKM halal. Semakin banyak masyarakat paham, semakin besar potensi perubahan bank syariah. Yang keenam ada penguatan riset dan sumber daya manusia. Jadi kualitas sumber daya manusia perbankan syariah juga sangat penting, karena itu Bank Indonesia mengembangkan yang pertama ada riset ekonomi syariah bersama universitas, ada juga beasiswa ekonomi syariah, ada juga pelatihan untuk praktis perbankan syariah, dan yang terakhir kompetisi karya tulis dan riset syariah. Bank Indonesia juga mendorong agar perguruan tinggi membuka produk ekonomi syariah dan keuangan syariah yang lebih banyak. Dengan sumber daya manusia yang kuat, bank syariah bisa mengambil keputusan bisnis agar lebih akurat dan aman. Yang ketujuh yaitu digital perbankan. Ada penerapan BFAS syariah, ada juga pembangunan open banking syariah, ada juga mendorong hadirnya Noe Bank Syariah, penguatan cari kurir di bank syariah. Digital ini terbukti sangat membantu meningkatkan efisien operasi bank syariah untuk memperluas jangkauan nasabah. Yang kedelapan yaitu mendorong integrasi dengan sektor sosial Islam atau JISWAV. Jadi Bank Indonesia juga melihat bahwa potensi dana sosial Islam sangat besar jika dikelola dengan baik dan profesional, bisa menjadi sumber pembiayaan untuk sektor-sektor produk. Karena itu, Bank Indonesia memperkuat integrasi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Kerjasama yang dilakukan ini dengan Baznas, lembaga Amin Zakat, ada juga Badan Wakaf Indonesia, ada juga bank-bank syariah. Integrasi ini membuat dana sosial bisa dipakai untuk UMKM seperti pembiayaan pendidikan, ada juga pembiayaan kesehatan, pembiayaan pesantren. Yang berikutnya inisiatif meliputi yang pertama ada penerapan BFAS syariah, ada juga pembangunan open banking syariah, ada juga mendorong hadirnya Noe Bank Syariah, penguatan cari kurir di bank syariah. Digital ini terbukti sangat membantu meningkatkan efisien operasi bank syariah untuk memperluas jangkauan nasabah. Yang kedelapan yaitu mendorong integrasi dengan sektor sosial Islam atau JISWAV. Jadi Bank Indonesia juga melihat bahwa potensi dana sosial Islam sangat besar jika dikelola dengan baik dan
profesional bisa menjadi sumber pembiayaan untuk sektor-sektor produk. Karena itu, Bank Indonesia memperkuat integrasi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kerjasama yang dilakukan ini dengan Baznas, lembaga Amin Zakat, ada juga Badan Wakaf Indonesia, ada juga bank-bank syariah. Integrasi ini membuat dana sosial bisa dipakai untuk UMKM seperti pembiayaan pendidikan, ada juga pembiayaan kesehatan, pembiayaan pesantren, pembangunan ekonomi lokal. Yang ke-9 yaitu mendorong aktualisasi bank syariah di Indonesia. Setelah merger ketiga Bank Syariah, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas likuiditas Bank Syariah Indonesia, memperkuat sistem pembayaran, mendorong inovasi digital Bank Syariah Indonesia, menguatkan Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan di global. Dengan Bank Syariah Indonesia yang kuat, ekonomi perbankan syariah menjadi lebih solid. Yang 10 yaitu koordinasi dengan pemerintah, otoritas jasa keuangan dan internasional. Perbankan industri syariah tidak bisa jalan sendiri, maka Bank Indonesia bekerja sama dengan banyak pihak seperti pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat UMKM yang halal, pariwisata halal dan kolester ekonomi yang halal. Yang kedua ada otoritas jasa keuangan, yaitu untuk menyelesaikan regulasi dan pengawasan bank syariah. Yang berikutnya ada DSN MUI, yaitu untuk memastikan seluruh instrumen keuangan sesuai dengan syariah. Yang berikutnya ada lembaga internasional. Jadi Bank Indonesia aktif bekerja sama dengan IFSB, IDB, dan AAOIV demi memperkuat standar global. Jadi kesimpulannya dari materi kali ini yaitu Bank Indonesia memegang peran yang sangat penting dan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, mulai dari menyusun kebijakan, penguatan instrumen moneter, sistem pembayaran syariah, edukasi literasi, hingga pembangunan ekonomi halal yang mendukung pembiayaan syariah. Dengan berbagai inisiatif tersebut, bank syariah kini semakin mudah diakses, lebih modern, lebih percaya, dan mampu bersaing dengan bank konvensional. Bahkan, Bank Indonesia mulai terlihat sebagai salah satu pusat ekonomi syariah di dunia. Perjalanan masih panjang, tetapi fondasi yang dibangun Bank Indonesia sangat kuat. Tinggal bagaimana industri pemerintah dan masyarakat bekerja untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di depan. Baik teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.